Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia buat Bapak Ibu guru hebat. Bertemu kembali dengan saya, Fauziah Nasution, calon guru penggerak angkatan 9 yang berasal dari Kota Medan. Kali ini kita akan membahas kesimpulan dan refleksi pemikiran dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dari segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan juga rohani. Pengajaran itu sendiri adalah proses belajar atau proses menuntut ilmu, sedangkan pendidikan adalah proses mendidik yang melibatkan penerapan nilai-nilai, sehingga pengajaran adalah bagian dari pendidikan, dan pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan selama ini di sekolah adalah yang pertama, saya merasa saya lebih dominan daripada siswa saya karena saya lebih banyak menggunakan metode ceramah daripada metode lainnya, sehingga pada saat itu anak-anak hanya terfokus kepada saya saja. Kemudian yang kedua, saya merasa saya hanya sebagai transfer materi saja tanpa harus melihat keaktifan daripada siswa-siswi saya. Kemudian yang ketiga, pada saat itu saya merasa ketuntasan materi lebih penting daripada karakteristik siswa saya. Padahal sesungguhnya setiap anak itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kemudian saya hanya melihat aspek konektif saja tanpa melihat aspek-aspek yang lain yang ada pada kelas saya pada saat itu. Dan kemudian yang terakhir, jika hasil belajar sudah didapatkan oleh anak didik saya dan nilai mereka sudah melebihi dari nilai KKM, maka saya menganggap ketuntasan pembelajaran saya dianggap berhasil. Perubahan setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah saya sadar bahwa apa yang saya kerjakan selama ini tidaklah tepat. Tapi setelah saya menjalankan dari modul 1.1 ini, saya merasa saat ini adalah pembelajaran itu lebih mengasyikkan dan berpihak pada siswa, sehingga kita sebagai guru hanya sebagai fasilitator dan yang bekerja aktif pada kelas pada saat itu adalah siswa kita sendiri. Kemudian kita tidak lagi terfokus pada materi saja, tetapi pembelajaran secara menyeluruh, sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Dan kita juga sebagai pendidik dapat menghargai setiap perbedaan karakter belajar yang ada pada anak, karena kemampuan setiap anak itu berbeda-beda, baik minat maupun bakat mereka. Misi kita di sini, guru sebagai fasilitator pembelajaran, yang artinya kita memfasilitasi kira-kira apa yang mereka tidak ketahui ataupun kurang mengetahui dari pembelajaran yang berlangsung. Nah, kita di sini sebagai guru juga harus memiliki sifat ikhlas, sabar, dan ketulusan hati dalam menuntun dan membimbing mereka agar mencapai pembelajaran yang menyenangkan. Dan juga kita di sini dapat menciptakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Contohnya, saya selalu memasukkan games-games edukasi ke dalam proses pembelajaran agar anak-anak juga merasakan pembelajaran yang mereka peroleh itu mengasyikkan dan menyenangkan tanpa ada beban sedikit pun. Penerapan yang saya lakukan dalam mencerminkan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, saya merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan melibatkan siswa, yang artinya di sini yang dituntut adalah keaktifan siswa, guru hanya sebagai fasilitator. Kemudian yang kedua, saya menerapkan pembelajaran secara berpikir kreatif, kritis, dan berkolaborasi. Yang ketiga, saya menerapkan konsep merdeka belajar sesuai dengan kurikulum yang sedang kita jalani saat ini. Kemudian di sini tugas kita ataupun posisi kita tidak lagi menuntut tetapi menuntun, yang artinya bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita sebagai pendidik. Anak-anak itu sebagai makhluk manusia dan benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Kemudian
pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, yang artinya di sini guru memberi bekal pendidikan kepada siswa harus sesuai dengan zamannya. Dengan memperhatikan kodrat zaman, siswa akan menjadi manusia merdeka yang siap dengan tuntutan zaman. Hingga akhirnya kita dapat menarik kesimpulan dari modul 1.1 ini adalah yang pertama, pendidik hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Yang kedua, pendidikan berpusat kepada anak didik. Guru hanya sebagai fasilitator, sebagai pamong, sehingga tercipta pembelajaran yang aktif dan bermakna. Yang ketiga, menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman. Karena menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, pengajaran harus disesuaikan dengan hidup dan kehidupan rakyat, serta pentingnya asas menurut keadaan. Dalam arti, sebagai alat, usaha, dan cara pendidikan harus disesuaikan dengan kodrat keadaannya, baik lingkungan alamnya maupun keadaan dan kondisi zamannya. Sehingga harapan saya setelah mempelajari modul 1.1 ini, saya berharap sebagai seorang pendidik bisa menerapkan pemikiran-pemikiran dari Bapak Ki Hajar Dewantara secara menyeluruh dalam pembelajaran. Dengan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, saya yakin bisa menjadi guru yang merdeka dalam mengajar. Dengan merdeka mengajar, saya akan lebih menikmati proses pembelajaran dan tugas mengajar menjadi sesuatu yang membahagiakan dan tentunya bukan suatu beban. Salam dan bahagia buat Bapak Ibu guru penggerak dan Bapak Ibu guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.